Ya teman-teman, kembali lagi bersama masyarakat X62. Saya tadi sudah membaca buku kurang lebih dari 160 halaman menjadi 190 halaman. 30 halaman lebih lah, mau 200 halaman. Itu buku kan 400 halaman. Dan sampai kemarin itu sampai pembahasan di anak santri 3 sekawan, Baso, Kaharudin dan Hasan mentok di tukang pijit yang buta, yaitu Pak Asep. Karena terakhir ceritanya adalah Bahar di penjara dan tidak ada informasi lagi setelah itu, menggantikan tetangganya, yaitu Mas Puji sendiri karena punya keluarga. Dan pada akhirnya 3 sekawan itu memutuskan untuk ke genteng, ke Bos Acong, akan meminta bantuan ke Bos Acong. Dan akhirnya 3 sekawan itu mulai beranjak ke Bos Acong. Sampailah di genteng di rumah Bos Acong, 3 sekawan itu menemui Bos Acong. Tetapi sebelum masuk ke genteng rumah Bos Acong, tidak boleh masuk dikarenakan di sana ada pengawal, yaitu tukang pukul Bos Acong. Di sana belum bisa masuk, mau masuk tidak diperbolehkan. Dan akhirnya ada Bibili. Bibili itu sama, mungkin kurang lebih bukan pembantu ya, asisten, mungkin asistennya Bos Acong. Dan akhirnya 3 sekawan bertemu dengan Bibili dan berbicara ke Bibili bahwa ada informasi yang menarik yang harus disampaikan oleh 3 sekawan itu ke Bos Acong. Tetapi Bibili menolak karena Bos Acong sedang marah-marah. Bukan menolak, tetapi Bos Acong sedang makan siang dan moodnya sedang tidak bagus, sedang marah-marah. Kayaknya tidak bagus untuk menemuinya sekarang. Tetapi 3 sekawan ini sangat membutuhkan dan kayaknya Bos Acong akan menerima kalau informasi tentang Bahar ini akan dibicarakan begitu oleh 3 sekawan. Dan akhirnya Bibili memutuskan, ya tuh kalau begitu kita ke rumah untuk menemui Bos Acong. 3 sekawan itu akhirnya berangkatlah ke rumah Bos Acong. Rumah yang mewah dengan lukisan-lukisan yang sangat bagus. Masuklah ke sana. Dan ternyata di sana ada kolam dan juga ada angsanya juga. Sangat bagus lah, sangat indah di rumah itu. Ya rumah-rumah Bos Cina lah, seperti itu. Dan pas masuk 3 sekawan itu menemui Bos Acong, mood Bos Acong makin berubah, makin tidak nyaman. Kenapa 3 anak ini kesini? Kata Bos Acong. Tadi saya persilahkan untuk tidur di rumah saya, mereka tidak pamit kepada saya. Dan sekarang mereka datang tidak izin. Pulangkan saja 3 anak itu, kata Bos Acong.
Dia mengganggu makan siang saya. Tetapi Hasan nyeletuk bahwa ada informasi yang bagus, Bos Acong, bahwa kita menemui informasi tentang Bahar. Yakin kau benar tahu tentang informasi tentang Bahar? Ya, Bos Acong. Terus di mana dia? Saya tidak tahu, kata Hasan. Bagaimana katanya kau tahu? Sekarang kau tidak tahu. Ya, saya hanya tahu bahwa Bahar menggantikan tetangganya yang membakar pasar induk dan akhirnya dipenjara. Hanya sampai situ. Dan Bos Acong langsung menengadakan dada. Bukan menengadakan dada, mungkin lebih ke shock, dan akhirnya mau mendengarkan cerita tiga sekawan itu dan mengajak mereka makan siang. Ya sudah, sini saya mau mendengarkan cerita kalian sambil makan siang. Boleh makan. Dan akhirnya mereka semua makan di sana. Coba ceritakan apa yang kau tahu. Jadi tiga sekawan itu telah mendapatkan informasi dari Pak Asep, tukang pijit yang buta, bahwa Bahar di penjara dan mereka butuh informasi untuk ke penjara tersebut karena tiga sekawan itu tidak mampu masuk ke penjara dan bingung menggali informasi. Akhirnya tiga sekawan itu memutuskan untuk meminta bantuan dari Bos Acong. Dan akhirnya Bos Acong tenang saja, saya bisa membantu cukup dengan satu telepon. Karena Bos Acong seorang penguasa, sudah biasa suap menyuap. Dan akhirnya diteleponlah kepala sipir tersebut. Ya sudah, kalau begitu saya telepon. Dari sana ada percakapan yang sangat menarik. Ada percakapan yang sangat membekas bagi Bos Acong, terutama yang diucapkan oleh Bahar itu sendiri, tentang kehidupan yang kosong. Kata Bos Acong, kehidupan yang kosong itu seperti Bahar, tukang mabuk, pekerja serabutan, pekerja selokan, tidak punya apa-apa. Tetapi kata Bahar bahwa yang kosong itu Bos Acong, punya banyak kekuasaan tetapi hatinya hampa dan kosong. Mungkin pada saat Bahar masih ada, kata Bos Acong itu sendiri, saya masih bingung akan jawaban itu sendiri. Bahkan saya sampai heran, kenapa Bahar sendiri mau menolong tetangganya yang bukan siapa-siapa. Padahal tetangganya itu bukan keluarganya, bukan siapa-siapa. Dan akhirnya Bos Acong di sini mulai mengerti. Bos Acong hanya memikirkan kekuasaan. Bos Acong hanya memikirkan uang. Bahkan dia jauh dari anak-anaknya. Anak-anaknya sekolah di luar negeri, bahkan membencinya. Ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan karena istrinya meninggal. Akhirnya Bos Acong mulai mengerti jawaban dari hidup yang kosong. Tidak ada kehangatan di keluarga, tidak ada kasih sayang, tidak bisa mengobrol dengan anak-anak. Dan akhirnya Bos Acong memutuskan untuk keluar dari ruangan sambil menelpon kepala sipir dan menyuruh Bibili untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan tiga sekawan. Apapun yang dibutuhkan silahkan ngomong dan nanti Bibili akan menyediakan. Bibili pun terheran-heran, tidak biasanya Bos Acong seperti ini. Dan akhirnya Bos Acong membebaskan para pegawai tukang pukulnya. Kalian tidak usah menjadi tukang pukul
bos lagi, kalian boleh menjadi karyawan biasa, atau kalian mau keluar dari pekerjaan. Ngobrol saja, nanti perusahaan akan memberikan pesangon. Begitu kata bos Acong. Setelah itu bos Acong keluar dari ruangan. 3 sekawan itu akhirnya berangkatlah dari centeng rumah bos Acong menuju penjara. Dan dari sana mereka mulai menggali informasi. Ketika datang ke penjara, kepala sipir pun terheran-heran. Ada 3 bocah yang dimana suruhan bos Acong. Bahkan 3 sipir itu sampai takut. Kenapa 3 bocah ini bisa begitu mudahnya dipercaya oleh bos Acong? Kalau ada maunya pun, ketika ada sesuatu yang diinginkan bos Acong atau orang lain itu harus mencium kaki bos Acong. 3 sekawan itu tidak melakukan itu. Dan kata 3 sekawan itu, bukan urusan Pak Sipir untuk mengetahui itu. Laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh bos Acong, katanya. Kalau tidak dia akan mengamuk. Akhirnya semakin takut. Dan akhirnya masuk pada perbincangan menanyakan bahwa di penjara ini adakah seseorang yang bernama Bahar yang dipenjara pada tahun 1980. Mencari kepala sipir tersebut bersama 4 staf kepala sipir, berkas-berkas, bahkan berkas-berkas itu nyaris hancur. Kenapa nyaris hancur? Karena karena sudah berdebu dan kotor karena disimpan terlalu lama. Sudah mencari dan ternyata tidak menemukannya. Dan akhirnya salah satu staf menyarankan bahwa ada yang dulunya sipir bekerja di sini pada tahun tersebut. Mungkin dia akan tahu karena dia bekerja pada tahun tersebut. Diberitahukan kepada 3 sekawan, mungkin akan bisa membantu 3 sekawan itu. Dan akhirnya kepala sipir mempersilahkan dan menanyakan kepada staf tersebut, apakah Anda tahu alamat sipir yang dulu bekerja di sini? Tahu bos. Berangkatlah 3 sekawan itu kepada sipir yang dituju. Berangkat, dan akhirnya ternyata ketika sudah sampai, sipir itu bekerja sebagai pembuat sendal jepit. Ketika ke sana banyak setumpukan sendal jepit. Dan di sana nyeletuk, siapa si Baso nyeletuk, wah, kalau ada yang mau maling sendal jepit, mereka terheran-heran mau mengambil yang mana saking banyaknya sendal jepit. Dan 3 sekawan itu tertawa. Sampai cerita di sana disambut dengan hangat oleh mantan sipir yang dulu di penjara tersebut. Silahkan masuk, dibawalah bukan di rumah produksi tetapi di rumah kepala sipir tersebut. Dan disuguhkan dengan air yang segar, mungkin air putih, dan kue seperti biasa, bolu. Dan berceritalah di sana bahwa
tiga sekawan itu mulai bercerita bahwa saya ingin menanyakan bahwa yang dulu pernah dipenjara bernama Bahar, dan mantan sipir itu tidak tahu, bahkan tidak ada yang bernama Bahar tersebut. Mencoba mencari ciri-ciri fisik, gondrong, tinggi, kekar. Bahkan di penjara pun banyak yang ciri-cirinya seperti itu. Dan akhirnya mantan sipir itu menanyakan masalah apa dia bisa masuk penjara. Dan Hasan pun memberikan pernyataan membakar pasar induk. Nah, dan akhirnya mantan sipir pun, ternyata Baharudin. Ternyata Bahar yang disebut dulu Bahar di penjara itu namanya beda. Awalnya Bahar jadi Baharudin. Ternyata dia teman sekawan dengan sipir tersebut. Sipir tersebut sekarang umurnya kurang lebih 50 tahunan lebih. Saya lupa umurnya berapa. Yang jelas pada mulai bekerja dia keluar SMA usianya 23 tahun. Dan seperti biasa, seperti yang diceritakan oleh tukang pijit Pak Asep yang buta, mantan sipir tersebut keluar dari pekerjaan sipir tersebut gara-gara Bahar. Kenapa gara-gara Bahar? Karena di dalam penjara dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang banyak. Bahar membantu orang-orang yang sakit dan demam, dibawa ke klinik yang terdekat. Maksudnya terdekat, dibawa ke klinik penjara, walaupun akhirnya yang sakit demam di penjara tersebut meninggal. Bahar intinya membantu siapapun yang ditindas di penjara. Dan Bahar pun membantu pungutan-pungutan yang dari bos-bos penjara disetorkan ke sipir diputuskan oleh Bahar. Sampai-sampai Bahar disiksa di penjara oleh 4 sipir, termasuk Pak Mansur mantan sipir tersebut. Intinya dia sangat baik memperlakukan orang lain, terutama yang ditindas, karena di penjara banyak hal-hal yang kotor. Apapun harus memakai uang, mau mandi pakai uang, mau tidur nyaman pakai uang, mau kamar pakai uang. Dan bahkan para pejabat-pejabat yang elit pun mempunyai kamar tersendiri dan bahkan punya hewan-hewan ternak sendiri seperti burung. Penjara menjadi rumah pribadinya sendiri. Bahar satu-satunya orang yang tidak memberikan uang kepada penagihan-penagihannya, termasuk para preman-preman di dalam penjara, karena Bahar satu-satunya orang yang tidak memiliki keluarga atau memiliki teman. Sungguh sangat tragis. Tetapi ketika diceritakan di sini, ketika Bahar disiksa, Bahar tidak memikirkan rasa sakit tersebut. Bahkan Bahar sendiri ingat akan dosanya yang dulu di pesantren, yang membakar sebuah gubuk dan akhirnya membuat mati seorang santri, satu santri yang terbakar hangus. Dan begitulah cerita Bahar.
yang awalnya pemabuk, tetapi hatinya selalu ingin menolong orang lain yang tertindas. Mungkin amalan Bahar yang itu yang membuat dia bisa masuk surga, atau bisa diceritakan oleh ayahnya Buya menaiki pedati atau delman yang dibaluti oleh emas. Mungkin segitu teman-teman, kita akan ceritakan lagi di sesi selanjutnya.